Us. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam corona gimana, Ustaz? Yes. Yalah, jumpa lagi di channel Cangkir Kopi TV. Oke pemirsa, di bulan berapa nih, Ustaz? Dzulqa'dah ya, bentar lagi mau Dzulhijjah. Ya. Bulan haji tapi kita nggak dapat kuota haji, Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Itu urusannya pemerintah lah, kita udah. Ya. Tapi insya Allah yang punya niat haji tetap dapat pahala, insya Allah. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa dapat kuota haji, amin. Oke, Ustaz, gimana kabarnya, Ustaz? Sehat. Alhamdulillah sehat. Seger. Oh, seger. Iya, kita di studio kayaknya, di ruangan. Biasanya syutingnya di luar, tapi di luar lagi hujan. Ya, teman-teman, jadi kita syutingnya di ruangan. Gini, Ustaz, ada pertanyaan nih kayaknya dari subscriber tentunya. Wah, Masya Allah. Karena Ustadz ini pakar tentang waris, makanya ada pertanyaan tentang waris. Ya. Ada seorang bapak-bapak yang namanya mungkin nggak bisa disebutkan ya. Dari Bekasi. Wah, Masya Allah, dari Bekasi. Jauh sekali. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Izin bertanya, Ustadz, saya menikah dengan janda yang sudah memiliki 2 anak dari suami sebelumnya. Jadi anak tiri saya dari janda itu ada 2 ya, 2 dari suami. Tapi nggak disebutkan laki-laki atau perempuannya. Saya juga itu sudah memiliki 5 anak dari istri yang sebelumnya. Jadi dia duda anak 5. Ya, dia duda anak 5 menikahi janda anak 2. Jadi anaknya 7 ya. Kemudian saya dan istri itu bekerja bersama-sama. Ya. Setelah beberapa tahun menikah, kemudian kami memiliki rumah. Masya Allah, punya rumah. Rumah dari kerja bareng ya. Mahal di Bekasi. Wah, mahal ini kayaknya. Ya, tetapi dalam pembelian rumah itu DP-nya dan renovasi. Oh, berarti dia beli rumah yang sudah rumah ya. Jadi ya. Udah jadi. Jadi ada biaya DP dan renovasi. DP dan renovasinya itu mengambil dari gaji istri saya. Gaji istri yang janda tadi. Kemudian cicilan dan untuk uang makan itu dari si laki-lakinya, dari saya gitu ya. Dari si laki-lakinya. Kemudian istri saya meninggal. Bagaimanakah cara pembagian warisnya, Pak Ustadz? Khususnya untuk anak tiri saya yang disebutkan di atas. 2 tadi berarti, Ustadz ya? Dan almarhum istri saya juga masih memiliki ibu kandung. Ternyata ibu kandungnya masih hidup. Ya. Mohon jawabannya, Ustadz, ditunggu, jazakumullah khairan. Baik, terima kasih. Ya, ini ada beberapa poin nanti tahapannya ya. Okay. Pertama, kalau dilihat dari cerita Bapak tadi, itu kan duda menikahi janda. Betul. Duda anak 5. Nah, yang meninggal itu jandanya. Istrinya. Yang janda tadi. Iya, betul. Karena yang meninggal istri itu tadi sudah kita lihat siapa ahli warisnya. Betul. Berarti ahli warisnya itu yang pertama ibu kandung istri. Ibu kandung istri ya, masih tadi. Kemudian kedua suami. Ya betul, suami. Ketiga 2 anak istri. Iya. Gitu. Karena menikah belum ada anak baru lagi maksudnya. Belum kan? ada. Belum ada. Tadi disebutkan cuma 2 dari anak jandanya tadi, istrinya tadi, sama 5. Berarti yang 5 nggak dapat, Ustaz? Yang 5 anak dari bapak itu bukan pewaris dari istri. Oh gitu. Jadi nanti kebalikan, kalau bapaknya meninggal, yang dapat waris bukan anak dari istrinya. Tapi anak kandung dari bapaknya yang di bawah. Suami tadi. Betul. Itu ahli warisnya. Untuk hartanya tadi gimana, Ustaz? Cara membaginya rumahnya, Ustaz? Untuk harta ini memang para pemirsa Secangkir Kopi TV itu memang harus selalu diperhatikan harta suami, harta istri. Jadi kalau ada orang meninggal itu siapa yang meninggal? Istri.
berarti mana harta istri. Iya betul. Kalau yang meninggal suami berarti mana harta Suami. Ya. Jadi dalam satu rumah tangga itu ada harta suami, ada harta istri. Hanya persoalannya di Indonesia ini jarang ada orang memisahkan harta suami yang mana, harta istri yang mana. Betul. Itu jadi masalah nih. Betul. Nah, Termasuk saya, Ustaz. Afan, termasuk saya. Oh gitu. Iya, Nggak kalau saya dipisahkan. digabung, Nah, kalau saya digabung bersama-sama. kalau memang harta itu sepakatnya digabung, ya saya juga digabung, saya juga. Saya ini termasuk istri saya bekerja, saya juga bekerja. Saya punya penghasilan, istri juga punya penghasilan. Dan itu tidak saya pisah. Kadang makan hariannya pakai uang istri. Iya. Tapi urusan sekolah anak-anak, beli Iya. barang pakai uang saya. Iya. Tapi kan ini nggak dipisah berarti. dipisah, Nah, digabung kalau ya. digabung seperti itu, yang paling sederhana dalam pengertian kita memiliki harta itulah yang disebut dengan gono gini. Oh gitu. Gitu. Harta gono gini ya. Karena digabung. Karena digabung. Dua-duanya sama-sama kerja. Sama-sama kerja. Nah, sama-sama kerja ini berarti katakanlah 50% harta yang dimiliki itu punya suami, 50% harta itu dimiliki oleh istri. Karena nggak dipisah. Karena nggak dipisah. Paham nggak nih? Paham. Nah, berarti ketika istri ini meninggal, Iya. yang menjadi harta waris yang mana? 50% Ya, dari 50%. keseluruhan harta. Dari keseluruhan harta? Iya, dari keseluruhan harta. 50%. Karena nggak dipisah. Iya. Nah, 50%. Berarti kalau yang disebutkan tadi cuma rumah, berarti rumah itu sesungguhnya 50% punya suami, 50% punya istri. Walaupun tadi sebenarnya ada si istri itu bagian DP dan Iya. renovasi, Iya. suami cicilan sama Iya, juga. sama Ustaz? aja. Oh gitu. Karena memang kan nggak dipisah-pisah. Oh gitu. Sebenarnya kalau ditanya urusan makan itu siapa yang harus mengeluarkan? Kalau kewajiban aslinya, Iya, suami. suami dong. Nah, cuman sekali lagi di Indonesia ini memang agak unik. Jadi makan ya kadang pakai uang istri, makan suami, bangun pakai uang istri. Iya, Nah iya. gitu. Nah, ini kan kecampur-campur nih. Betul. Nah, karena kecampur-campur maka ada istilah gono gini tadi. Tapi tadi kayak ada sebuah kalimat yang namun dalam pembelian rumah itu memang istri saya lebih banyak modalnya. Tapi tetap aja Ustaz ya. Iya, Walaupun lebih banyak modalnya gitu. iya. Oh gitu. Karena tadi karena tidak dihitung secara jelas kan. betul. Tapi kalau memang bisa dipisahkan ini yang punya istri sekian, yang punya suami sekian. Lebih baik dipisah. Ya, kalau memang dipisah ya berarti inilah punya istri, inilah Ini punya. suami. Tapi biasanya kenyataannya itu rumah itu menjadi milik Bersama. bersama. Berarti Gitu. lebih amannya pakai tadi itu ya 50%. Gono gini, gono gini ya. 50% punya suami, 50% punya istri. Kalau rumah itu di Bekasi berapa Ustaz? Gue nggak tahu. Ya katakanlah 2 miliar ya. Ya tergantung gedenya. Katakan 25 berarti kalau 2 miliar itu asetnya berarti 2 Semiliar punya istri, yang dibagikan sebagai harta waris. Semiliar lagi punya suaminya. Yang tidak dibagikan tentunya. Karena masih hidup. Nah, jadi kalau ditanya sekarang yang mau dibagikan yang mana? Yang 1 miliar tadi. Iya, 1 miliar tadi Nah, punya istri tadi ya. Nah, 1 miliar ini siapa ahli warisnya? Suami, ibu, 2 anak dari istri. Ya, jadi 2 anaknya saja Pak. Yang 5 anak yang dari bukan pewaris. Yang 5 anak dari Bapak itu bukan ahli waris dari. Ya. Nah, bagiannya gimana Ustaz? sederhana. Ibu 1/6, Ibu 1/6, suami 1/4. 1/4 dari harta keseluruhan ya Ustaz ya? Dari tadi yang harta istri. 1 miliar tadi maksudnya. Iya. Terus? Kemudian sisanya untuk anak. Nah, anak ini nggak disebutkan. Nggak Apakah disebutin. anak laki-laki atau laki-laki perempuan atau laki-laki laki-laki atau perempuan-perempuan. Ya. Nah, sekarang gimana Ustaz kalau laki-laki Kalau laki-laki, pokoknya kalau ada laki-laki nih. Oke, kalau apa laki-laki. semuanya atau perempuan dan laki-laki gitu. Semuanya sisanya diberikan ke anak. Oh, sisa dari pembagian ibu dan suami itu semuanya habis di anak. Dengan ketentuan anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1
Bagian. Kalau ada perempuan berarti laki-laki itu 2 bagian, perempuannya Semuanya 1 bagian. Kalau laki-laki Kalau semua berarti ya udah dibagi 2 bagi rata. Ya. Tapi kalau anaknya perempuan sekarang, Nah, dua-duanya perempuan. Kalau anaknya perempuan, itu anak perempuan itu hanya mewarisi 2/3 Bagian harta, saja. bagian saja. Berarti nanti bagiannya 1/6 dari ibu, 1/4 dari suami, 2/3 dari untuk anak perempuan 2 tadi. Nanti cara menghitungnya kan ada cara Ya. dengan menyamakan Penyebut. pembaginya itu ya. Ya. Nah, nanti kalau udah ketemu ada sisa kan? Ada sisa. Kalau Berarti sisa gimana? kalau anak perempuan itu nanti ke saudara Saudara yang meninggal. ibu, ya saudara istri yang meninggal, Saudara istri yang meninggal ya. Kalau punya kakak atau adik. gitu. Begitu ya. Kalau punya anak perempuan 2 ternyata agak ribet ya. Wah, bukan ribet ya, memang nggak menghabiskan harta, Nggak bisa menghabiskan harta. tidak menghabiskan. Tapi di sini harta. tadi bapaknya tidak Menyebutkan memberikan penjelasan tentang anaknya itu apakah laki-laki Laki perempuan semua, atau nah, perempuan semuanya. Mungkin gitu. Gitu ya, Ustaz ya? Ya, Ada tambahan lagi? Cukup ya, lah ya? memang ada sedikit ini sering saya ulang-ulang bahwa Gimana, memang kepemilikan harta di keluarga Muslim, terutama di Indonesia, ini Unik itu ya? memang agak unik. Ya. Jadi memang tidak dipisah dari awal, dan ini jarang sekali yang suami dan istri itu memisahkan harta miliknya. Ada sih, tapi Ada mungkin jarang. sedikit ya. Kalau di Indonesia mungkin sedikit. Ya, Tapi ada. Jadi kalau bicara membagi waris itu siapa yang meninggal itu hartanya yang dibagi. dibagi. Jangan harta ya orang lain nanti dibagi. Ya tadi kalau misalnya suami istri meninggal. Nah, yang dibagi itu yang miliknya istri. Istri saja. Bukan yang bukan milik berdua. Betul. Dibagi dulu baru dibagikan. Betul. Oke. Gitu ya, Ustaz ya. Gitu penjelasannya. Jadi yang poinnya ya, kalau kita tadi berbincang-bincang dengan Ustaz Lutfi, poinnya adalah harta yang dibagi itu pastikan harta yang orang yang meninggal. Ya, jadi bukan harta berdua dengan suami atau dengan istri, tapi harta yang murni punyanya orang yang meninggal. Cara pembagiannya karena keduanya bekerja, maka dia disebut dengan harta gono gini dan dibagi 50%. Oke. Sebenarnya sudah ada videonya di atas ya tentang harta, bagaimana cara membagi harta gono gini, karena itu banyak satu penjelasannya ya. Yang istri nggak bekerja itu, suami yang bekerja gitu. Istri yang manajemen hartanya itu kan beda-beda. Oke, untuk pertanyaan kali ini cukup. Tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Lutfi. Begitu untuk Bapak yang di Bekasi, ya begitu jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa ya mencerahkan bagaimana cara membaginya. Terutama tadi untuk anaknya katanya, untuk anaknya. Amin, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan bisa segera dibagi karena sunnahnya gitu ya Ustaz ya? Iya. Kalau sudah meninggal segera dibagi gitu ya. Oke, begitu aja Ustaz. Kita jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya video kita, dan jangan lupa subscribe. Amin. Untuk mendukung channel kita. Saya Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.